Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita kali ini tentang K-nearest neighbor, sebuah metode untuk melakukan klasifikasi. Oke, KNN merupakan salah satu metode klasifikasi data yang didasarkan pada kedekatan data tersebut dengan sejumlah, atau mungkin nanti kita tentukan dia K, data dari seluruh data latih yang ada atau data sebelumnya, yang tentu saja data-data itu sudah diketahui kelasnya atau labelnya. Jadi di dalam KNN ini kita sudah mempunyai data yang sudah dikelompokkan kelas A, kelas B, kelas C atau kelas yang lain. Jadi situ ada sejumlah data yang sudah ada labelnya. Kemudian kita punya data baru, entah satu entah dua, yang mau diketahui kelasnya atau diklasifikasikan atau mau diprediksi kelasnya. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan berapa data yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru tersebut. Ini nanti kita sebut dengan K, sejumlah K, sehingga K itulah di metode ini diawali dengan nama K itu. Kemudian dari K data terpilih itu, ya, dari K data terpilih, nanti kelas atau kelompok mayoritasnya dari K data itu akan dipilih sebagai kelompok dari data baru itu, sebagai data, sebagai label atau kelasnya dari data yang kita hitung itu. Oke, seperti contoh ini kita mempunyai data merah ini, lingkaran merah, kemudian ada lingkaran hijau. Ini berarti ada kelas merah, sudah ada kelas hijau, kemudian ada data yang di sini. Apakah dia akan masuk ke kelas merah atau ke kelas hijau? Ya, oke. Nah, kalau dari yang penjelasan sebelumnya, berarti dari data ini kita harus menghitung jaraknya ke masing-masing data ini. Ya, kita harus hitung. Kemudian kalau sudah dapat jaraknya, maka nanti dipilih, kita sudah menentukan berapa data yang akan kita gunakan sebagai acuan yang kita sebut dengan K. Nah, yang K data terdekat itu kita ambil. Dari sini, dari K data terdekat, yang merah ada 3, sedangkan yang hijau ada 1, maka data baru ini harus diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam data merah. Ya, oke. Nah, formula jarak yang bisa digunakan untuk menghitung kedekatan, seperti pada materi-materi sebelumnya, kita bisa pilih. Kita pakai Euclidean atau Manhattan atau Mahalanobis atau Minkowski, atau mungkin ada formula jarak yang lain. Ya, oke. Tahapan dalam metode ini, algoritmanya seperti ini. Ada paling tidak 7 langkah mungkin ya. Yang pertama, persiapkan data latih yang sudah diketahui klasifikasinya, yang sudah kita tahu labelnya. Tadi ada data yang kelompok merah, ada data yang kelompok hijau. Kemudian yang kedua, siapkan data uji yang akan diklasifikasi. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan berapa data yang akan kita gunakan sebagai acuan yang kita sebut dengan K-nya ini. Misalnya bisa 5, bisa 10, bisa 11. Di artikel-artikel ada yang meneliti berapa sih nilai K yang optimal. Ya, Anda bisa cari jurnal-jurnalnya. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung jarak dari data uji ini ke semua data latihnya tadi. Kemudian langkah berikutnya, urutkan data berdasarkan data jaraknya. Data jaraknya itu dari yang terkecil sampai terbesar.
dari yang terdekat sampai yang terjauh. Kemudian pilih sejumlah K data latih yang terdekat ini. Nah, tulisannya pakai K tapi harusnya pakai T, terdekat. Kemudian yang ketujuh, klasifikasi data uji itu menjadi atau masuk dalam kelas dari K data latih yang paling banyak atau mayoritas. Kalau misalnya yang tadi dari 4 data, 3 datanya itu masuk kelas hijau, kelas merah, 3 datanya kelas merah, satunya kelas hijau, maka dia dimasukkan ke kelas merah karena ada lebih banyak data kelas merah yang lebih dekat dibanding kelas hijau. Oke, contoh. Misalnya saya punya contoh data seperti ini, contoh dari data sebelumnya. Ini sudah diklasifikasi 1 sampai 8 itu kelas A, 9 sampai 16 itu kelas B. Kemudian kita punya data O yang atributnya 5,5, X1-nya 5, X2-nya 5. Kemudian kita tentukan K-nya sama dengan 5. Nah, O ini apakah dia masuk kelas A ataukah kelas B? Oke. Langkah berikutnya kita harus mencari atau menghitung jarak antara titik atau O ini ke masing-masing ini. Di sini saya gunakan Euclidean. Jaraknya seperti ini. Ya tentu saja jarak realnya tentu ada banyak komanya. Kebetulan kalau ini saya kalau di Excel misalnya kita bisa format 2 angka di belakang koma supaya tidak terlalu banyak angka. Nah, kalau kita sudah dapat jaraknya masing-masing, langkah berikutnya kita harus mengurutkan data itu berdasarkan nilai jaraknya ini, D-nya dari yang terkecil menjadi sampai yang terbesar, dari yang terdekat sampai ke yang terjauh. Kalau sudah, berikutnya adalah mengambil sejumlah K data. Kebetulan K-nya ini adalah 5, maka di sini kita pilih 5 data. Ya, 5 data yang jaraknya terdekat. Dari sini kelas A-nya ada 2, sedangkan kelas B-nya ada 3. Sehingga data O akan diklasifikasi ke dalam kelas B. Tentu saja kalau K-nya sama dengan 5, dia akan masuk ke kelas B. Kalau K-nya sama dengan 6, jumlah kelasnya sama, A-nya 3, B-nya 3. Kalau K-nya 7, B-nya lebih besar, lebih banyak. Kalau 8, B-nya juga lebih besar. Nah, dari sini penentuan nilai K-nya itu juga menentukan dia kelas masuk mana. Tetapi nanti ini juga kita bisa uji dengan mengambil sampel data dari A, dari B. Kalau datanya banyak, sebenarnya K yang optimal itu berapa, gitu ya. Oke, yang sebelumnya K-nya untuk prediksi atau klasifikasi, sebenarnya untuk regresi. Yang saya maksud di sini regresi. Kalau klasifikasi itu kan kelas, ya, nilainya label, bentuknya label atau nominal. Sedangkan regresi nanti nilainya real, misalnya penjualan, misalnya berapa penjualan pada tahun ke X, ya. Kalau itu kan berarti nilai real. Nah, nilai real kalau kita gunakan KNN sama langkahnya, cuman pada saat langkah terakhir sesudah kita dapat nilai K, sejumlah K data, nanti nilainya itu dijumlahkan baru kemudian dirata-rata. Kalau klasifikasi dibuat voting atau dicari kelas yang terbanyak dari K data terpilih, tetapi kalau regresi kita gunakan outputnya itu merupakan rata-rata dari K data terpilih itu. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.